Bab 808. Sesuatu terjadi pada Nina Artavia lagi. Menurut akun Nina Artavia, sejak Nina Artavia masuk ke klub kebugaran Naga Langit, Yayan Samuel tetap di dalam mobil, menatap klub di seberang jalan. Tetapi ketika Nina Artavia baru saja memasuki clubhouse selama lebih dari 10 menit, Yayan Samuel melihat dengan matanya sendiri bahwa 4 pria jangkung dan kekar keluar dari klub kebugaran dan berjaga di depan gerbang, menyuruh pelanggan yang masih berolahraga di clubhouse untuk keluar, tetapi tidak membiarkan orang luar masuk. Tampaknya mereka tiba-tiba memperkuat pertahanan keamanan. Beberapa menit kemudian, 2 mobil van datang berderap dari seberang jalan. Puluhan pemuda keluar dari kedua kendaraan itu, dan beberapa dari mereka membawa tas koper hitam yang menggembung. Entah apakah itu berisi senjata atau semacamnya. Seolah menghadapi musuh, mereka memasuki gerbang clubhouse dengan panik dan cepat. Bos Yayan, situasi tampaknya tidak benar. Sepertinya klub Naga Langit telah menambah orang untuk memperkuat keamanan clubhouse. Mereka melakukan ini seolah menjaga dari musuh dari luar untuk masuk untuk mengganggu mereka. Di dalam mobil, duduk di kursi pengemudi dengan setelan hitam itu berbalik dan mengatakan sesuatu. Setelah Yayan Samuel mendengar ini, hatinya perlahan tenggelam. Tentu saja dia bisa melihat bahwa klub fitness Naga Langit telah meningkatkan pertahanannya, tetapi dia tidak tahu apakah Naga Langit Fitness Club tiba-tiba memperkuat pertahanannya adalah untuk berjaga dari Trisanca. Jika itu untuk mencegah orang-orang dari Trisanca menerobos masuk, itu berarti bahwa di klub kebugaran Naga Langit saat ini, Jian Ravindra, bajingan itu, kemungkinan besar akan mengabaikan moral dan mengambil tindakan langsung terhadap Nina Artavia yang bertanggung jawab atas Trisanca yang datang berkunjung. Mereka mungkin ingin menggunakan cara ekstrim yang sangat tidak menguntungkan. Cepat, segera hubungi Sister Nina dan tanyakan padanya bagaimana situasi di dalam, apakah ada masalah keamanan. Yayan Samuel segera berkata, "Ya." Setelan hitam di kursi pengemudi mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nina Artavia. Tidak ada yang menjawab, ponsel Sister Nina mungkin telah disita oleh Jian Ravindra. Kata jas hitam itu dengan nada rendah. Yayan Samuel sedikit mengernyit setelah mendengar ini, merasa bahwa masalah ini agak serius. Nina Artavia pasti akan mengunjungi Jian Ravindra setelah dia masuk. Masuk akal bahwa keduanya adalah pemimpin klub terkenal, dan status mereka setara. Untuk menyelamatkan wajah Jian Ravindra, tidak ada alasan untuk menerima tamu secara tidak sopan dan mengambil ponsel Nina Artavia. Hanya ada satu kemungkinan, Jian Ravindra ingin berurusan dengan Nina Artavia. Bos Yayan, apa yang harus kita lakukan? Setelan hitam di kursi pengemudi jelas juga memikirkan masalah ini, dan berkata dengan waspada, Sister Nina ada di dalam, mungkin ada masalah, kita harus memanggil semua saudara lainnya, bergegas masuk dan merebut saudari Nina. Yayan Samuel melambaikan tangannya dan berkata, tidak, situasi di dalam tidak diketahui. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu mungkin malah akan menyakiti Sister Nina. Jas hitam itu berkata, tapi Jian Ravindra terkenal kejam. Jika dia benar-benar tidak peduli dengan statusnya, dia pasti berurusan dengan Sister Nina, atau menggunakan cara yang tercela. Sister Nina akan selesai saat itu, dan di klub kita pasti akan ada kekacauan lagi. Apa yang dikatakan orang ini bukannya tidak masuk akal, banyak orang yang sekarang ingin melihat kekacauan lain di Trisanca, untuk memanfaatkan situasi. Adapun Jian Ravindra, tidak ada yang bisa menjamin apakah dia akan membuang wajahnya dan menyerang Nina Artavia secara langsung. Yayan Samuel berpikir sejenak, tetapi sebenarnya tidak ada cara yang lebih baik, jadi dia harus memberitahu jas hitam itu, cepat dan pergi ke tempat Tuan Harimurti, beritahu dia apa yang terjadi di sini, dan undang dia untuk datang. Di apartemen, Kenzi Harimurti belum tidur. Setelah mendengarkan pria jas hitam yang datang ke pintu menjelaskan situasinya, dia kembali ke kamar dan berpakaian, lalu mengikuti jas hitam itu ke gedung apartemen. Kenzi Harimurti merasa Nina Artavia terlalu ceroboh, bahkan jika dia tidak bisa melepaskannya, dan ingin mencari tahu berita untuknya secepat mungkin, tidak perlu memasuki wilayah Jian Ravindra sendirian sebagai seorang wanita. Terlebih lagi, hari itu klub Naga Langit juga menjadi musuh Trisanca selama bertahun-tahun, melakukan ini berarti mengambil risiko sendirian. Bagaimanapun, dunia ini berbahaya.
Hanya karena Anda mengikuti aturan bawah dan dengan hormat membawa hadiah murah hati ke depan pintunya tidak berarti bahwa pihak lain akan mengikuti aturan dan memperlakukan Anda dengan sopan sebagai tamu. Anda adalah daging empuk yang secara otomatis dikirimkan ke pintu orang lain. Kenzi Harimurti datang dengan mobil. Yayan Samuel tiba-tiba tampak melihat penyelamat, berjalan ke sampingnya dengan cepat, dan berkata, "Tuan Harimurti, saya akan merepotkan Anda lagi." Nina Artavia masuk hanya dengan satu pengawal. Tetapi tidak lama setelah dia masuk, Jian Ravindra mentransfer sejumlah besar orang, dan ponselnya tidak diangkat. Kenzi Harimurti memotongnya, dan berkata dengan ringan, "Saya tahu. Saudara ini baru saja mengatakannya. Aku akan masuk dan melihat, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di dalam." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju klub kebugaran Naga Langit. Yayan Samuel mengambil 2 langkah untuk mengikuti. "Tuan Harimurti, tolong jangan berkonflik dengan mereka jika tidak perlu. Lagi pula, Nina masih di dalam, saya khawatir dia akan mati." "Saya mengerti." Kata-kata Kenzi Harimurti sangat singkat. Sendirian, dia berjalan ke gerbang dengan santai. 4 pria kekar yang menjaga gerbang melihat seorang pria muda mendekat di gang, dan salah satu dari mereka melangkah maju dan menghentikannya dan berkata, "Berhenti. Fitness tidak buka malam ini, tidak ada tamu yang diterima." Kenzi Harimurti melihatnya, meliriknya dan berkata langsung, "Saya di sini untuk menemukan Nina Artavia, dan saya ingin berbicara dengannya tentang sesuatu." Ekspresi pria itu berubah, "Apakah Anda dari Trisanca?" Kenzi Harimurti mengangguk. 4 pria kuat yang menjaga gerbang semuanya berdiri berjaga, menatapnya, dan perlahan berkumpul. Salah satu dari mereka berkata, "Saya menyarankan Anda untuk kembali. Sister Nina Anda diterima dengan baik oleh bos kami, mungkin dia sedang makan-makan malam bersama, dia tidak ingin diganggu olehmu." Kenzi Harimurti meletakkan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, "Beritahu Jian Ravindra, apakah klub Naga Langit dihuni oleh sekelompok orang pengecut dan tidak kompeten? Aku datang ke sini dengan tangan kosong, sendirian, apa yang ditakuti Jian Ravindra?" Setelah mengatakan ini, ekspresi mereka berempat menjadi semakin jelek. Mereka menatap Kenzi Harimurti dengan cermat, dan setelah beberapa saat, seseorang akhirnya mengeluarkan kalimat dengan gigih, "Oke, kamu punya nyali. Karena kamu ingin mencari kematian, maka aku akan memberimu jalan. Katakan, siapa namamu?" Kenzi Harimurti berkata dengan tenang, "Kenzi Harimurti." Setelah mendengar ini, pria itu mengeluarkan walkie-talkie dari belakang pinggangnya dan melaporkan apa yang terjadi di pintu kepada bosnya, Jian Ravindra. Dari walkie-talkie, terdengar suara menghina, "Karena dia ingin mencari kematian, maka kamu akan memenuhinya. Arena adu banteng bawah tanah, bawa dia masuk." Orang kuat yang melaporkan menyeringai dan mengajukan permintaan kepada Kenzi Harimurti dengan memberi isyarat, "Silahkan masuk." Bab 809. Kenzi Harimurti mengikuti pria kuat itu ke gerbang klub kebugaran, dan segera beberapa pria kekar datang dan menyerahkan penutup mata hitam dengan wajah tidak ramah, jelas memintanya untuk menutup matanya sendiri. Kenzi Harimurti melihat bahwa orang-orang ini sangat waspada, dia menduga bahwa orang-orang ini tidak ingin dia melihat jalan di dalam gedung, jadi dia memenuhi keinginan mereka dan mengenakan penutup mata hitam di wajahnya. Faktanya, tidak ada bedanya bagi orang seperti Kenzi Harimurti apakah dia ditutup matanya atau tidak, selama dia bersedia melepaskan pikiran, bahkan meski dia ditutup matanya, dia masih bisa mengetahui lingkungan internal gedung klub ini, hanya saja dia merasa tidak perlu. Untuk seorang seniman bela diri yang kuat seperti dia, trik semacam ini sama sekali tidak ada dalam pikirannya. "Ayo pergi." Melihat matanya ditutup, seorang pria kuat mendorongnya. Kenzi Harimurti berjalan maju dengan mata tertutup, dan di bawah bimbingan pria kuat di belakangnya, dia berjalan di beberapa belokan. Setelah beberapa belokan, Kenzi Harimurti merasa bahwa dia seharusnya memasuki lift sederhana seperti sangkar besi. "Oke, penutup matanya bisa dilepas. Pahlawan, kami baru saja mengirimmu ke sini." Beberapa pria kuat tetap berada di luar pintu kisi besi lift, tersenyum sinis, dan salah satu dari mereka menjalankan lift. Segera saat sakelar dinaikkan, lift sederhana seperti sangkar besi berdengung. Kenzi Harimurti tidak peduli kemana lift sederhana ini akan membawanya. Itu mungkin lantai tertentu di bawah tanah. Dia berdiri dengan tenang di dalam sangkar besi dan turun dengan lift yang berdengung. Setelah 2 atau 3 menit, suara berderak lift jatuh ke lantai bawah.
Dengan keras, gerbang besi di depan Kenzi Harimurti terbuka secara otomatis. Seseorang pasti mengendalikan pembukaan dan penutupan gerbang besi. Kenzi Harimurti keluar dengan tenang dan menemukan bahwa lingkungan tempat dia berada seperti arena Romawi kuno. Dia seharusnya datang ke arena adu banteng bawah tanah yang orang-orang itu bicarakan sebelumnya. Arena adu banteng berbentuk lingkaran itu kosong dan sepi, dikelilingi oleh platform beton keras, dan di atas platform beton terdapat deretan tribun penonton, namun tribun saat ini sepi, tanpa satu pun penonton. Kenzi Harimurti memperkirakan ketinggian platform beton. Tingginya sekitar 3 atau 4 lantai. Dindingnya halus dan tidak ada tonjolan untuk memanjat. Jika orang biasa terjebak di arena adu banteng ini, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tapi di mata Kenzi Harimurti, ketinggian 3 atau 4 lantai, jika menggunakan teknik meringankan tubuh untuk memanjat, itu hanya rintangan yang sedikit sulit. Dengan retakan, semua lampu depan di atas arena adu banteng dinyalakan, dan seluruh arena, termasuk semua tribun, diterangi oleh lampu yang terang. Di platform tinggi tepat di depan, terdapat stand VIP independen, seperti balkon besar yang tergantung di udara. Pada saat ini, Jian Ravindra dalam setelan putih, dengan cerutu di mulutnya, terlihat bangga, ditemani oleh 2 gadis mempesona. Di belakang Jian Ravindra, Kenzi Harimurti juga melihat Nina Artavia, tetapi Nina Artavia didorong oleh beberapa pengawal untuk muncul di tribun. Tuan Harimurti, kamu seharusnya tidak datang. Nina Artavia melihat Kenzi Harimurti berdiri sendirian di tengah arena adu banteng yang kosong di bawah. Dia mengambil 2 langkah ke depan, meraih balkon dan bersandar di pagar, dan menatapnya dengan gugup. Kenzi Harimurti dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun Nina Artavia dijaga oleh beberapa pengawal, dia tampaknya tidak mengalami cedera pribadi, jadi dia mengangguk sedikit padanya sebagai salam. Jian Ravindra, biarkan dia pergi. Dan pengawal asin yang datang bersamaku, biarkan dia pergi juga. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku tidak ada hubungannya dengan mereka. Nina Artavia menoleh ke Jian Ravindra, wajahnya tampak marah. Jian Ravindra merokok cerutu, dan dengan arogan menjawab, Nona Nina, Anda pasti mengerti. Menilai dari keluhan antara klub naga langit kami dan Trisanca Anda, hari ini Anda, pemimpin mereka datang ke pintu secara otomatis. Ini sudah sangat menghormati aturan dunia bawah untuk tidak langsung menyerangmu. 3 klub malam dan 1 bar. Karena kamu menjadi pemimpin baru Trisanca, selama kamu menyerahkan properti ini, aku, Jian Ravindra, dapat menyelesaikan masalah lama dan berteman denganmu. Tapi pengawal asin yang datang bersamamu, dan pria bernama Kenzi Harimurti yang baru saja datang, kedua pria ini tidak besar atau kecil, mereka menyinggung perasaanku, jadi apakah mereka hidup atau mati, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Jian Ravindra terlihat seperti bos besar, sombong dan arogan. Jian Ravindra, kamu tidak tahu malu. Nina Artavia menatapnya dengan getir, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Dia datang berkunjung dengan hadiah yang murah hati. Dia berpikir bahwa Jian Ravindra akan mengikuti aturan dunia bawah dan mempertahankan kesopanan dasar, tetapi dia tidak menyangka Jian Ravindra tidak tahu malu. Bukan saja dia tidak setuju mempertemukannya dengan hantu air, tapi juga menahannya untuk mendapatkan properti milik Trisanca. Dan pengawal asin yang mengikutinya dipukuli oleh Jian Ravindra dan dikurung hanya karena dia menegurnya sebagai pria tidak bermoral. Sekarang giliran Kenzi Harimurti lagi. Nina Artavia tidak tahu siapa yang memberitahunya untuk datang, atau bagaimana Kenzi Harimurti menyinggung Jian Ravindra, tetapi situasi saat ini sudah jelas. Kenzi Harimurti akan terbunuh di arena adu banteng ini. Pada saat ini, terdengar ledakan, dan elevator sederhana lainnya di arena adu banteng, pintu besi terbuka, dan seorang pria berjas hitam memegangi perutnya terhuyung-huyung seolah-olah dia terluka. Tuan Harimurti, mengapa kamu di sini? Setelan hitam itu jelas mengenali Kenzi Harimurti, dan ketika dia melihat Kenzi Harimurti, dia dengan cepat berjalan ke depan, menahan rasa sakitnya dan mendatangi Kenzi Harimurti. Jangan katakan apa-apa lagi, bagaimana lukamu? Meskipun Kenzi Harimurti tidak memiliki kesan mendalam tentang jas hitam itu, dia tahu bahwa orang ini seharusnya adalah pengawal asin yang datang bersama Nina Artavia. Cedera saya tidak masalah, hanya saja situasi kita saat ini tidak baik. Bajingan Jian Ravindra itu memperlakukan kita seperti monyet. Mereka ingin melihat kita adu banteng.
Asin didukung oleh Kenzi Harimurti, dan dia jelas sedikit gugup, matanya selalu tertuju ke ujung arena adu banteng, di mana terdapat dua gerbang besi besar yang masing-masing ditandai dengan gerbang A dan gerbang B. Hahaha, semua matador ada di sini. Nona Nina, jangan katakan bahwa Brother Jian tidak sopan padamu. Malam ini, Brother Jian akan mempersembahkan program paling populer di klub Naga Langit untukmu, prajurit melawan binatang. Jian Ravindra dengan sombong dan bangga, melambaikan tangannya setelah berbicara, dan terdengar suara logam bergesekan di kerala, dan gerbang besi berat A perlahan terangkat. Hati Nina Artavia tiba-tiba jatuh. Matanya yang indah penuh kegugupan, memandangi gerbang besi yang perlahan terangkat, dia sangat ingin melihat dengan jelas apa yang ada di dalam interior gelap itu.